Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys, welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini saya mau sharing-sharing tentang mungkin kalian yang baru terjun di dunia properti syariah ya, atau mungkin sudah lama terjun di dunia properti namun belum closing. Nah, pada video kali ini saya mau kasih sharing-sharing tips bagaimana bisa closing properti setiap bulan. Oke, tips yang pertama ya adalah kita harus menentukan target ya. Minimal banget, seminim-minimnya adalah target bulanan. Jadi bulan ini kita mau dapat penghasilan berapa ya. Misalnya pengen closing 10 unit misalnya gitu ya. Nah, ini seminim-minimnya itu target bulanan. Kalau bisa target 3 bulanan, 6 bulan, ya 12 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan sampai 5 tahun atau 10 tahun, itu lebih bagus. Gitu. Tapi minimal banget, targetnya adalah 1 bulan. Jadi target bulanan. Bulan ini misalnya closing 10 unit gitu ya. Nah, setelah kita menentukan target bulanan, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah breakdownnya ya. Jadi kita breakdown target bulanan, misalkan closing 10 unit ya, berarti kita breakdown per pekannya. Jadi satu pekan ada 1 bulan ada 4 pekan, berarti kita bagi 4 ya. Berarti setiap pekannya kita minimal harus closing itu sekitar 3 unit ya, 2 sampai 3 unit per pekan untuk mencapai target 10 unit per bulan gitu ya. Nah, terus kemudian dari satu pekan itu kita breakdown juga gitu ya. Kita breakdown per harinya kita harus dapat leads berapa. Jadi biasanya survei itu kan hari Sabtu dan hari Ahad ya. Maka hari Jumat itu harus kita sudah punya listingan, punya list customer, calon buyer yang akan survei di hari Sabtu atau hari Ahad gitu ya. Kenapa? Karena agar sekalian kita evaluasi juga ya, apakah kita sudah maksimal dalam 1 pekan itu atau belum gitu. Jadi biar terukur gitu ya. Kalau nggak terukur nanti kita nggak bisa tahu gitu ya. Bulan ini bisa kita cuma nulis target doang gitu ya, 10 unit, tapi ternyata kita nggak ukur gitu ya. Nah, nanti setelah target per hari misalkan, berarti kita harus dapat lead sekian gitu ya, dapat chatan customer yang nanya-nanya misalnya sampai chit-chat ya, itu berapa. Nah, perharinya kita bagi lagi ya, jadi per minimal banget dari jam 8 sampai dengan jam jam 2. Kenapa dari jam 8 pagi sampai jam 2? Karena di situ adalah jam kerja ya. Kita harus punya target dapat chat customer itu dari jam segitu. Kalau misalkan belum dapat sampai jam 2 siang kita belum dapat chat buyer, maka kita harus nambahin spare waktu ya sampai dengan jam 5 sore atau jam 17.00. Kalau sampai juga nggak bisa dapat buyer sampai jam 17.00, berarti kita tambahin lagi sampai dengan jam 21.00 ya, itu udah mepet banget. Sampai jam 21.00 nggak dapat juga, maka kita pindahkan ke hari berikutnya. Jadi itu utang ibaratnya ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kita harus ukur target bulanan kita seperti apa. Itu tips yang pertama. Jadi kalau kalian belum punya target, belum punya breakdown dari target bulanan tersebut minimal bulanan, maka kalian harus buat dari sekarang gitu ya. Yang kedua, tipsnya adalah kalian fokus kepada area yang ingin dipasarkan. Ya, jadi kalau misalkan kalian orang Depok misalnya atau orang Bogor misalnya, nah kalian fokus kepada daerah sekitar Bogor atau sekitar Depok gitu ya. Jangan teman-teman kalian fokus ke Tangerang gitu ya, atau ke Bekasi atau ke Jakarta gitu. Buang pemikiran itu dulu gitu ya. Kenapa? Capek ya. Pertama begini, customer itu ketika ngeliat iklan kita ya, kalau kita iklan, ibarat kita dalam sehari anggaplah kita punya waktu itu 30, punya space ngiklan itu 30 kali ngiklan ya. Kalau misal dalam sehari itu 30 kali ngiklan, terus kita bagi yang 1 Jakarta, yang 10 Jakarta, yang 10 Bogor, yang 10 Depok atau Bekasi gitu ya.
maka setiap daerah cuman ada 10 ya. Kalau misalkan kita Jabodetabek ya ada 5. Berarti 30 bagi 5 ya berapa tuh? Kita cuman bisa dapat 6 kali iklan per wilayah gitu. Nah, ini kurang efektif teman-teman karena semakin kita banyak iklan, semakin banyak kita peluangnya peluang closingnya itu semakin besar gitu. Jadi untuk teman-teman tentuin dulu mau fokus ngiklan kemana gitu ya, ke wilayah mana. Kalau misalkan fokus di Depok ya udah Depok aja listingannya semuanya gitu ya. Jangan sampai kita cari listingan atau misalkan cari ada buyer nih tanya di daerah Tangerang, kita cari listingan sampai itu buang-buang waktu gitu ya. Belum tentu juga closing gitu. Jadi teman-teman harus punya fokus wilayah minimal banget, maksimal banget itu 2 kota, jangan lebih ya. Yang ketiga tipsnya adalah teman-teman harus fokus pada platform apa? Karena kita jualan online, full online ya. Otomatis kita harus fokus. Jadi jangan semuanya diembat gitu ya. Jadi kita fokus misalnya, oh saya jagonya suka ngedit video, maka fokus ke YouTube gitu ya. Nah atau oh saya sukanya Instagram, maka fokusnya di Instagram. Kenapa? Karena kalian akan menguasai salah satu platform tersebut. Jadi kalau kalian menguasai Facebook aja gitu ya. Karena nanti akan customer daerah Depok, customer yang cari di Facebook, cari daerah Depok, maka ketemunya akan listingan teman-teman gitu ya, akan iklan teman-teman gitu. Tapi kalau kalian nyebar, ibaratnya kayak tadi 30 kuota iklan, kita gunain satu Facebook, satu YouTube, satu Instagram, nah itu jadi jadi berkurang kuotanya ibaratnya gitu ya teman-teman ya. Jadi fokuskan ke maksimal 2 platform ya. Kalau misalkan mau di Facebook atau di YouTube misalnya, di YouTube didukung nama Facebook boleh silakan, atau di WhatsApp silakan gitu ya, atau di Instagram boleh banget gitu ya. Jadi fokus ke maksimal 2 platform gitu teman-teman. Oke, yang keberapa nih? Yang keempat ya. Yang keempat, teman-teman fokus kepada strategi ya. Teman-teman kalau misalkan strateginya adalah misalkan ngiklan langsung ke WhatsApp ya strateginya, maka teman-teman fokus kepada hal itu ya. Atau misalkan teman-teman strateginya adalah bikin kegiatan gitu ya, kegiatan misalnya sharing-sharing atau seperti apa, atau bikin grup dan lain-lain macam-macam, itu strateginya. Teman-teman fokus ya. Kalau sudah nemu winning campaign-nya, winning formulanya, maka teman-teman fokus ke situ. Jangan coba-coba yang lain gitu ya. Kenapa? Kalau misalkan strategi A udah bagus terus teman-teman pindah ke strategi B, itu akan mengubah akan buyar nantinya gitu ya. Dan yang kelima, ini yang paling utama, teman-teman marketing langit, jalur langitnya ya. Jalur langit ini jangan sepelein ya teman-teman. Kita gunakan jalur langit karena ibaratnya kayak kayak kita lagi ngegas kayak mobil nih, udah digas kenceng tapi rem tangannya nggak dilepas gitu ya. Nah rem tangan ini yang sebagai mempercepat. Jadi kita cuma ngegas dikit teng gitu ya, langsung ngegas, langsung jalan gitu ya. Nah itu dia jalur langitnya ya. Jalur langitnya seperti apa, nanti teman-teman bisa pakai ilmu seperti magnet rezeki dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Oke, itu dia tips closing tiap bulan dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau merasa bermanfaat silahkan di share video ini. Kalau misalkan teman-teman bisa subscribe ya, klik lonceng subscribe. Dan juga silahkan teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau mau request materi apa, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.